ikhlas menerima kondisi seperti ini. Kemudian untuk cair anggaran, ngantrilah orang-orang yang akan dapat hibah di sana. Ya, kemudian pelaksanaannya banyak pula yang tidak sesuai. Terakhir, saya sedikit hanya menyampaikan masukan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh anggaran Dispora. Contohnya pokir dewan, umpamanya melaksanakan turnamen. Apakah nggak punya perencanaan atau tidak punya contoh sebelumnya, atau bagaimana? Contoh, saya ngadain turnamen, saya menang diadu lagi, mati itu orang. Begitu juga. Jadi panitia ini kadang-kadang kalau sistem kita lemah, kata Yusril Iza Mahendra, maka orang baik itu dipaksa jadi orang jahat. Tapi kalau sistem kita kuat, orang jahat itu dipaksa jadi orang baik. Dispora berada di situ. Masa turnamen 150 klub dipaksakan anggarnya cuma untuk 3 hari. Ini pelaksanaannya cuma 3 hari, Pak. Kalau ada panitia, honornya 3 hari. Wasit ya 3 hari. Gimana ini? Apa nggak punya perencanaan terhadap pertandingan yang sudah kita punya dinas sendiri? Masa perencanaannya masih seperti itu? Yang tadinya begini dibuat begini, dipaksa kita untuk jahat. Dipaksa kita membuat SPD yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kenapa? Karena sistem kita lemah. Dipaksa kita untuk jahat. Tapi kalau sistemnya yang sudah kuat, ya kalau kita ke Singapura kan juga begitu, karena sistem orang itu kuat. Masa pertandingan bola 150 klub 3 hari? Akhirnya dipaksa kita. Saya rasa mungkin seperti itu, Pak Ketua. Ini suara masih serak, masih baru selesai kampanye bulan yang lalu kan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan oleh Ketua tadi, yang mungkin ada baiknya nanti kita buat seperti grand design atau apa yang menjadi visi kita. Dari situ nanti baru turun ke bawah apa yang harus dibenahi. Nah, termasuk juga mengenai anggaran, Ketua. Nah, anggaran, ya kalau tadi yang disampaikan bahwa Garmen tadi sudah jelas bahwa untuk SKU ini yang terkait dengan akademik adalah Dinas Pendidikan, yang terkait dengan olahraga adalah Dispora. Jadi kami kira kan sudah jelas dari situ, supaya jangan ada nanti tumpang tindih, yang mana wilayahnya Dinas Pendidikan, yang mana wilayahnya Dinas Pemuda dan Olahraga. Nah kemudian, nah terkait dengan itu, nah tadi juga sangat miris juga kita, dana untuk pelaksanaan kejuaraan-kejuaraan yang mendukung atlet-atlet kita ini, ternyata kan ini tidak ada, nol sama sekali. Nah sehingga dicari jalan untuk solusi yang lain dari dana-dana CSR yang ada di BUMD. Nah artinya kan memang yang mungkin kita nanti di Komisi 5 untuk ke depan, ya ini juga memang harus menjadi perhatian kita. Saya di Duri itu, dia atlet renang yang punya potensi, tapi karena melapor ke Kabupaten Bengkalis tak ada tanggapan, tak ada respon, akhirnya pindah ke DKI. Nah sekarang di DKI berprestasi, Ketua. Nah ini kan sayang, potensi-potensi atlet kita Riau yang diambil oleh provinsi lain. Nah jadi terkait dengan ini, mungkin pemerintah Provinsi Riau juga sudah memberikan ada reward kepada atlet-atlet yang berprestasi. Nah reward ini juga perlu menjadi perhatian kita bersama, baik dari dinas ataupun mungkin juga kita sebagai anggota DPR di Komisi 5 untuk bisa memasukkan anggaran reward kepada atlet yang berprestasi. Kalau di luar negeri sana kan karir atau masa depan atlet itu kan memang menjanjikan, sehingga calon-calon atlet itu memang dia benar-benar fokus di situ. Nah jadi menurut saya bagaimana kita nanti bisa sama-sama bisa menganggarkan reward yang pantas untuk atlet yang berprestasi, sehingga dia memang bisa, tapi akhirnya dibajak oleh provinsi lain karena memang kita tidak memberikan reward yang pantas atau reward yang cocok untuk masa depan calon-calon atlet kita. Nah jadi terkait dengan
olahraga ini, masukan dari saya yang pertama, mungkin seperti yang disampaikan oleh ketua tadi, perlulah mungkin kita Dinas Pemuda dan Olahraga membuat grand design terkait lain. Nah, kemudian anggaran, ya ini mungkin yang mungkin perlu nanti dari Dispora bersama dengan jajarannya, kemudian nanti mungkin kami di Komisi 5 yang mungkin ke depan nanti yang berada di Komisi 5 juga bisa membantu bagaimana bisa mengawal anggaran ya sampai nanti kepada reward bentuk. Tidak di Disdik, tidak di Dispora. Jadi SKO ini di mana berdirinya? Digantung. Iya kan? Karena tadi itu kejelasannya. Kalau perlu nanti mungkin tidak ada kejelasan ini, mungkin dari Komisi 5 Pak Robin ketua dan jajarannya bisa nanti menghadap kepada PJ Gubernur supaya ini dijelaskan gitu. Jelaskan dulu. Karena kan kasihan juga kita nih mau berangkat ya, tapi anggaran belum ada satupun yang dipegang mereka ya. Kan tadi saya mengatakan Pak Ketua kan nggak mungkin pakai mudah aja mereka berangkat kan. Jadi mintalah kita di sini nih gimana nih kejelasan, ada dinas pendidikan, ada dinas Dispora, tolonglah beri kami gambaran. Kalau kami beri gambaran, mungkin antara dua dinas ini sudah pernah ketemu dengan PJ Gubernur kita untuk membahas juknisnya. Bagaimana sebenarnya? Kalau tidak kan kasihan juga. Kalau enggak, kenapa dilebur? Jangan. Jadi 2025 ya buat aja anggaran rondongan kayak namanya untuk mengikuti. Tapi seperti disampaikan Pak Sistik tadi ya sebenarnya dalam seleksi kalau diikuti semua pasal lebih pasal pergub itu peran Dispora wajib ada di pergub ini gitu. Nah, Dispora ini jangan pasif Pak. Jangan pasif, harus beri masukan nih ke pemerintah. Kalau tidak, ya ini memang mundur nih Pak prestasinya. PPLP tidak ada, sementara SKO juga begini anggarannya tak ada, peralatannya juga tidak ada, ya kan? Ya syukur-syukur nanti mau diharapkan dari pernah Ibu Epa jadi ketua Koni Riau lah supaya bisa lebih kan? Karena berdasarkan undang-undang kita studi banding luar negeri Pak, ya kan? Saya ini ya memang kita nggak bisa samakan, tapi saya udah ke Laos juga Pak, ya ke Laos melihat bagaimana pembinaan olahraga di sana, mulai dari balita Pak, Vietnam juga begitu. Dan ini harus keluar dari yang normatif sekarang ini Pak. Harus keluar, harus berani masukkan pemerintah. Ini maunya kalau olahraga dia mau maju ini. Percayalah Pak, semakin maju olahraganya anak-anak kita semakin punya masa depan yang baik. Gitu Pak. Soal keberangkatan itu tadi Pak ya mudah-mudahan nih apalah ya bisa dapat dana CSR itu. Kalau memang sudah mentok lapor ke kita Pak. Nanti setelah lapor sama kita udah mentok, baru kita kasih tahu ke PJ mereka sudah mentok Pak. Gitu. Kita kembalikan lagi kepada PJ coba ya. Ini dari tadi kan tentang anggaran. Kalau saya menyikapinya mungkin lebih agak kecewa juga ini pergub tanpa juknis ini. Kemarin semangat kita bikin pergub kepala sekolahnya, tapi ada orang lama, wakil kepala sekolah siapa? Kita bikin nanti BPLP, nanti anggaran, tidak seperti itu. Kami ya dari awal lah semua bilang kita support semua, tapi harus jelas tujuannya kemana. Juknisnya aja nggak ada. Gimana kita mau bikin plan, kita bentuk-bentuk atlet, kasih gratis makan, kasih gratis apa semua anak-anak seluruh daerah, ada coaching klinik dan segala macam, begitu ada hasil begini. Nggak ada perubahan Pak. Jadi kalau ingin orang mau semangat membantu SKO, mana hasil ininya? Jadi orang semangat dari awal.
Sambil ngobrol sama Pak PJ kita langsung ingat, oh iya bantu tuh Pak Akses SKO. Tapi kalau SKO-nya santai-santai aja, komunikasi kurang, di dalam internal pun begini, Dispora juga seolah-olah tidak dilibatkan, Juknis nggak kelar-kelar, gimana orang mau ingat kita? Jadi mohon di dalam SKO ini dibantu nih kepala sekolahnya. Bapak dari SMA olahraga juga Bu, jurusan olahraga. Kalau saya mungkin Pak Kadis ini udah hafal gaya kerja saya, suka pakai time limit. Nah, Juknisnya kapan? Udah siap kata Pak Dispora, kata Pak Kadis. Sudah Pak Kadis. Ada catatan lagi yang harus di. Iya, kalau kami nggak dengar itunya kapan selesainya darinya deh. Nah, jadi kesana kemari, tapi kita minta apapun ceritanya, mau orang baru, orang lama, yang punya kerjaan tuh harus aktif. Kadis Pak, apapun cerita besok Pak PJ ganti terpilih definitif pasti berubah terus orang. Kita udah hafal kok, semua itu ada rombongan. Tapi kita yang punya kerjaan termasuk orang lama yang di sana nggak berpindah, bantu kepala sekolahnya. Kita tahu, tapi kita nggak perbaiki sumber masalahnya. Jadi izin Pak, kalau misalnya begini apanya sayang kita lihatnya, nggak jelas gitu. Minimal apa nggak serius kalau saya lihat ya dari syarat-syarat yang di sini. Ya begini-begini juga lah nanti SKO tuh. Jadi hanya Bapak tuh merubah topeng aja. Dari dulu SMA olahraga, sekarang jadi SKO. Bentuknya begini-begini juga. Lihat dari ini ya. Belum kami lagi nanti tinjau ke sana. Tapi kemarin saya dengar katanya sudah ada sedikit perubahan. Mudah semakin baik lagi lah gitu. Terima kasih. Pertama, izin Pak Ketua, kami ingin menanggapi apa yang disampaikan Pak Marwan tadi. Kami sepakat ada beberapa di antara rekan-rekan di sana yang akhirnya menjadi terpidana. Jadi mungkin kami sepakat akibat kegamangan inilah kemudian terjadi semangat yang seperti ini. Tapi tentu sekali lagi kan gimana sebenarnya yang harus kita ambil dan sikap untuk menggarap SKO ini. Karena kemarin beberapa waktu hari pertama kali saya dilantik, kepala sekolah juga sudah langsung menghadap ke saya, Pak. Kami sudah sempat berdiskusi dengan permasalahan yang ada di SKO ini. Tahun lalu memang kita coba memberikan satu program untuk rehab asrama untuk di SKO itu yang bisa kita lakukan. Untuk tahun ini kita bergantian Bapak, karena tahun ini kita alokasikan ke SMA Plus ke sana, karena di sana juga butuh dukungan dari kita juga untuk kita maksimalkan. Jadi makanya untuk tahun ini seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Kadispora tadi mengenai Sapras, memang sangat memprihatinkan, terutama juga mengenai besok atlet kemarin. Salah satu bank daerah juga kemarin sudah kami sampaikan juga dalam hal kami berdiskusi mengenai penyaluran dana CSR, kami juga minta dukungan kepada mereka. Jadi secara dukungan operasional kami di dinas itu jangan terlalu diperhatikan ataupun jangan juga menjadi tonjolan untuk kebutuhan kami, karena memang kami bisa untuk mengalokasikan dana itu di dalam anggaran kita di APBD. Kami meminta kepada mereka untuk bisa memberikan perhatiannya. Kita timbulkan proposal untuk bantuan yang CSR itu untuk bisa disalurkan menjadikan kebutuhan bukan hanya untuk SKU saja, pada sekolah-sekolah lainnya pun demikian. Kemarin juga kita singgung juga pada selainnya sekolah-sekolah pelajar yang satu rekening itu, Bapak Ibu, saya minta juga kepada pihak bank untuk tidak dilakukan pemotongan untuk penyaluran dana bosnya untuk yang anak-anak miskin, anak-anak yang kurang mampu dan di daerah terpencil. Ya insya Allah kemarin sudah disepakati sudah disepakati, yaitu untuk pengadaan makan minumnya serta untuk pelatih. Itu yang bisa kita anggarkan pada tahun ini. Makanya ya sama sih, mencari jalan terobosan-terobosan, walaupun mungkin ada pihak-pihak yang membenci kami nanti yang tidak sesuai dengan hal-hal yang kita coba bikin perubahan-perubahan. Rencana berapa lama di situ? Nggak tahu Pak, Allah alam. Iya, persoalannya kan di situ. Itu rahasia Allah itu. Iya. Itu rahasia Allah. Kita cuma menjalankan aja pada saat ini. Kalau memang ini kita lakukan sebaik mungkin, kita maksimalkan, kita jalan terus. Jadi makanya pada kesempatan penerimaan PPDB yang ada di SKO, dan itu alhamdulillah sudah
lakukan sosialisasi dan pengumumannya saat ini sedang dalam proses penyelesaian administrasi dan sudah diumumkan sehingga masuk dalam nanti proses selanjutnya, tahapan selanjutnya. Yang kebetulan menjadi tuan rumah PON di 2024 bulan September. Dari dua daerah yang menjadi kunjungan kami itu, baik secara formal dan informal, kami coba diskusi dengan kawan-kawan OPD yang ada di sana terkait ya tentu persoalan keolahragaan, pemuda dan seterusnya, termasuk persoalan pendidikan Pak Kadis. Banyak yang kami diskusikan. Kadang-kadang kami bicara di luar supaya tidak terlalu formal kaitannya apa. Kadang-kadang mohon maaf, ini pejabat di daerah. Ada kadang-kadang tidak enak menyampaikan di saat ini menjadi kebijakan pimpinan yang notabene itu kontradiktif dari apa yang pemikiran kita sebagai pelaksana mau kira-kira begitu. Saya melihat pertama begini, dari Dinas Pemuda Olahraga menyangkut tentang SOTK kita ini, Dinas Pemuda Olahraga, yang hari ini menjadi, kalau bahasa Pak Garisman tadi, ini kemana kan ini sebenarnya? Kalau rasanya nggak perlu, udah dilebur aja lah, kira-kira begitu. Saya pikir ini juga bukan menjadi sebuah solusi. Kenapa? Karena pada saat SOTK itu dibahas dan dibuat peraturan daerah, ini kan sudah melalui kajian. Tentu ada turunannya dari atasnya, dari permennya dan seterusnya, lahirlah ada itu. Nah, kebetulan Pak Kadis Pemuda dan Dinas Pendidikan hari ini adalah bukan pula produk yang kita bicarakan ini 2024 ini adalah bukan beliau, ya kan Pak ya? Ini kan APBD kita ini kan dari kemarin ini Pak, bapak-bapak ini kan baru juga nih. Tapi paling tidak untuk sering pemikiran saja bahwa kita tahu postur APBD kita ini kan ada istilah belanja langsung, ada belanja tidak langsung Pak. Masing-masing OPD ini kan ada RKPD-nya Pak. Nah kembali cerita tadi menyangkut tentang teknis Pak. Izin Pak, di SKO ya kan ada renja Pak, rencana kerja di SKO itu sendiri 1 tahun berjalan. Nah maksud saya karena Bapak juga baru di situ, tentu evaluasi 1 tahun atau 2 tahun selama yang Bapak katakan dari 2012 tidak ada renovasi, dengan Bapaknya masuk 3-4 bulan Bapak sudah memulai kira-kira walaupun belum nampak betul hasilnya kira-kira. Artinya apa? Ada evaluasi yang Bapak coba lakukan. Ada Dinas Pemuda Olahraga, ada Dinas Pendidikan. Bicara teknis, akademis, ada Dinas Pendidikan, keolahragaan, ada Dinas Pemuda Olahraga. Ini kaitannya dengan anggaran Pak. Tentu persoalan program Pak. Masing-masing OPD ini kan ada program, ada dinas, bukan dinas, ada bidang perencanaan ya Pak. Ya. Secara umum kita Pemprov Riau ini ada di Bapeda kita. Ini mohon maaf penyakit Bapeda kita ini, hari ini masing-masing OPD di awal tahun anggaran pembahasan dikasih pelapor. Dinas A sekian, Dinas B sekian, Dinas, masing-masing dinas inilah berkreasi Pak. Membuat RKPD-nya. Yang akhirnya nanti ada SKPD di ujungnya. Ya kan itu Pak. Nah hari ini tidak masuk akal dan tidak layak. Tapi kata staf Bapak ya gimana lagi Pak, gimana lagi gini-gini. Ada rasa-rasa tidak enak. Maksud saya, kita kan sering hindari. Tidak semua spesialis, tidak semua punya keahlian dalam hal itu. Nah maksud saya, tolong juga diberikan pemahaman. Berani video-video diambil oleh PU, lalu hanya hibah saja. Kalau hanya hibah ngapain? Sudah di taruhan hari ini. Tentu mohon maaf, SKO, SMA Plus, ya khususnya SKO kita bicara hari ini. Tunjukkan Pak, mana selama ini yang menjadi problem, masalah, evaluasinya seperti apa, solusinya apa yang Bapak tawarkan, kaitannya dengan anggaran, sampaikan kepada pimpinan. Kalau ini anggarannya tidak akan beginilah terus SKO kita, apalagi BPLT tidak ada. Berani tidak? Kawan-kawan Rombongan Sumatera Utara dan Aceh, dia berani menyampaikan itu. Makanya dalam diskusi kami di luar, dia terbuka. Kadang-kadang Pak pimpinan kami yang di atas itu nggak paham secara teknis. Ya udahlah anggarannya sekian aja lah, titik. Padahal penjelasannya boleh anggarannya sekian, tapi pencapaian dari target tidak bisa seperti yang Bapak sangat inginkan. Misal, nah akibatnya apa? Pimpinan OPD menjadi penilaian tersendiri oleh pimpinannya. Nah, ini nggak benar, nggak berhasil pimpinan saya OPD. Kenapa? Karena nggak berhasil. Bapak sebagai orang yang dibangun oleh Bapak tawarkan, disampaikan kepada pimpinan, nggak berhasil juga. Karena anggaran itu menjadi persoalan Pak Ari. Apalagi tadi bicara tentang kewenangan Pak, yang masih menggantung. Tadi bicara tentang kewenangan, lalu disebut ada Pergub 48 2022 menyangkut tentang apa tadi pengembangan sentra pembinaan olahraga dan seterusnya itu. Sejauh mana pengembangan sentranya itu Pak?
apakah seperti yang Bapak maksud atau sama dengan yang dimaksud dalam pergub itu? Kan berbeda nih Pak. Pergubnya mengatakan demikian, implementasi penjabaran dari pergub itu berbeda dengan raja yang ada di SKU. Nah ini yang tidak bisa menjawab dari program yang ada. Makanya setiap akhir tahun ada evaluasi dari RKPD masing-masing. Kita memberikan persoalan itu. Lagi-lagi ini menjadi persoalan Pak. Pasti berulang lagi, berulang dan berulang lagi. Kenapa? Karena OPD-OPD yang ada hari ini dengan program yang terbatas oleh Bapeda udah dikasih Pak plafon-plafonnya. Kenapa? Karena dia membuat program itu berdasarkan pengalaman yang lalu. Tidak ada evaluasinya Pak. Progresnya seperti apa? Katakanlah apa? Ini persoalannya. Nah ini yang harus dijawab pada tahun berikutnya. Baru bisa dianggarkan dengan program yang baru. Kan begitu semestinya. Tapi kalau sepanjang kita tidak mampu, ya begini aja kita bisa jawab. Saya tidak bermaksud mau bilang kemana-mana nih Pak. Bapak secara teknis olahraga bicara Pak. Tadi bicara Pak, butuh bus mengantar anak mau pergi tryout umpamanya. Tryoutnya berapa kali sebulan? Berapa kali dalam setahun? Kemana saja? Kan bisa dihitung Pak. Jelas ini. Tadi umpamanya ada olahraga latihannya di Konsip. Benarkah itu renangnya latihannya di Konsip? Berapa kali? Per semester kah? Per 1 bulan kah? Atau per 1 tahun anggaran? Tadi Pak Ketua bilang, kawan-kawan yang tinju-tinju itu di mana di latihannya? Benar nggak latihannya di Marpon? Karena dilihat Pak Ketua, tahunya jogging aja kerjanya di Rumbai karena sasananya nggak punya. Benar nggak? Nah, ini kan persoalan juga Pak. Maksud saya, Bapak harus berani menyampaikan itu Pak. Jangan karena Bapak, saya kan kepala sekolah nggak enak dengan Pak Kadis nanti gimana jaga jabatan saya. Bukan Pak. Sepanjang kinerjanya Bapak bisa menyampaikan ini dan itu jelas Pak. Saya pikir Pak Kepala Dinas juga mengajukan jam sebagainya. Kalau tidak begini-gini dan terus. Jadi mungkin sebagai masukan saja bagi kita, intinya Bapak sebagai kepala sekolah yang diamanakan hari ini di SKU ini banyak PR berat, ya kan? Programnya harus jelas. Yang kedua, Bapak juga harus berani menyampaikan kepada pimpinan, kan ada reja Bapak. Nah, kemudian kalau nanti programnya anggarannya terbatas, tentu dia menyampaikan kepada kawan-kawan di DPRD, pimpinan beliau ada. Honor pelatih ini berapa Pak? Sistem pembayaran ini bagaimana? Karena ada juga saya dengar dari pelatih Pak, kalau misalnya libur panjang, maka gaji dipotong. Ini kembali ke kas daerah nggak honornya Pak? Ya nanti jawab Pak. Ya kan? Ini berapa gitu? Misalnya kalau dihitung mereka per bulan semua berapa? Cuma ternyata menerima. Ini kembali nggak ke kas daerah duitnya? Ya kan? Jangan amprahnya tetap segitu padahal realnya mereka menerima sesuai dengan yang mengajar gitu. Nah kalau menurut pemikiran kita Pak, ya kan, kalau itu hari libur, maka itu tidak salah mereka. Terkecuali mereka tidak melatih oleh karena memang tidak memberitahu dengan jelas alasannya. Jangan sampai Pak, ya dah, misalnya pelatihan waktu masih ini PPLP Pak, di Sungai Siak latihannya mereka. Di Sungai Siak latihan waktu PPLP itu. Bulu Cina juga bisa. Di Bulu Cina, nggak jauh kali ke Kuansing tuh, ya kan? Tidak naunya ke Eva. Nah, kalau kita mau tanya, apa transport mereka tuh, ada nggak mobilnya untuk ngangkut mereka? Kalau nggak ada dari mana? Ya kan? Jadi harus yang jelas-jelas juga. Ini tadi juknisnya mungkin bisa dijawab oleh Pak ini, yang 2 tadi soal honor pelatih ini, ya kan Pak? Nah, termasuk latihan dayung. Yang terakhir Pak, ini kembali ke Dispora. Mumpung nggak cukup untuk tryout. Nah, kemarin kalau nggak salah katakan mau ditambah 5 miliar di perubahan Pak. Maksudnya yang diminta kan yang absennya aja Pak, yang lain tidak akan dibayarkan. Jadi makin banyak libur, makin banyak kurang gaji Pak. Karena pergubnya memberikan gitu Pak. Oh gitu. Nah, mungkin itu bisa saya sampaikan Pak. PLK sekolah hanya memberikan absennya dari jam 5:30 sampai jam 8 itu dihitung 2 jam. Dari jam 2 sampai jam 5 itu dihitung 3 jam Bu. Itu aturan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan
untuk absen pelatih. Masalah hitung-hitungannya itu tadi, berapa gaji asisten, berapa gaji pelatih kepala. Itu ada 2 kategori. Dan satu lagi Pak, masalah 70% dengan 30% ini. Kenapa? Hanya sekolah yang kita memutuskan Pak. Pertama, anak dayung itu dia belajarnya itu mau kayak modul Pak. Modulnya itu yang tinggal dikuansi. Iya, tinggal dikuansi. Ya, itu yang disampaikan Pak. Kemudian masalah Ibu Epa tadi, masalah kesehatan, kita sudah kerjasama dengan awal Prospo. Masalah insiden-insiden apapun terjadi di SKO, walaupun di sekolah maupun di pertandingan, kita sudah di Rumah Sakit Awal Prospo sudah kerjasama. Kemudian dari Bapak Marwan tadi, masalah kenapa anak ini saya manjakan? Karena selama 4 bulan saya bisa berada di situ, melihat menyedihkan Pak. Dia sudah pulang latihan, dia menyuci, lihat kondisi anak itu, ada cacar, penyakit kulit di paru-paru umum Bu. Jadi itulah kami inisiatif dengan mengadakan laundry. Itu demi kepentingan anak-anak ini juga Bu. Itulah semua. Jadi itulah yang berkaitan. Mudah-mudahan ke depannya apa yang diibarkan oleh Dinas Pendidikan di Dispora tahun 2025 ini terlaksana dengan baik Bu. Jadi kita mewancana, terus terang saya memang Januari sampai Maret itu alhamdulillah kawan-kawan di Dinas Pendidikan di Dispora menyupport pekerjaan kami di Dispora. PPS tenaga kerjaan sudah masuk Bu. Jadi kita melihat kondisi keuangan kita, apakah boleh menggunakan uang sekolah atau uang orang tua itu masuk. Kita belum dapat itu Ibu, dan saya sudah menanyakan di inspektorat. Ujung-ujungnya kalau sekolah diizinkan membayar, itu yang belum saya dapat jawabannya. Harus sekolah Pak, kalau orang tua lagi usahain orang tua. Nah itu nanti kan, ya memang sejauh ini memang saya memperhatikan atlet. Nah, dibantu dia jawab. Izin bantu jawab Bu Karmila. Terima kasih Bu Karmila. Prima adalah Dispora, ya kan? Karena lebih ditekankan untuk prestasinya. Seperti Bu Karmila bilang, ngapain ada campur-campur sini kalau hanya untuk formalitas saja, tapi prestasi nggak ada. Kalau mungkin prestasi kan harus konsentrasi di Dispora. Jadi itu Pak, kita memang nggak perlu harus sebenarnya rekomendasi ya, tapi catatan Pak, catatan masing-masing mendukung tahun 2025 leading sektor apa ini? Tahun ini adalah Dispora ya, Pak Kadis itu juga, Pak Kadis kan ada peraturan ya? Iya. Pak izin tambahan Pak, izin mohon tambahan gambaran tadi barusan digambarkan karena tadi Bu Epa juga menyinggung makan vitamin. Karena sampai detik ini Pak, ini saya buka saja menganut dari Pak Marwan tadi. Ini sampai sekarang tadi Pak Kepsek nyinggung juga gatal-gatal, bahkan obat-obatan di SKO sekarang ini bisa dikatakan soal dari 2025 supaya leading sektornya Dispora gitu Pak ya. Nah, saya kira itu ya Pak, tadi cukup ya. Nanti kami masih mau lanjut lagi nih Pak. Tapi Bapak boleh juga di sini mau dengar-dengar. Luar, iya. Nah, ini ya. Ngirim ini aja ada 5 jam. Kerja. Saya mau bantu nanti nih, kalau mau dibantu. Sambil menunggu di print ada lagi mau disampaikan